Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nursa Fitri. Nama saya Emma Fitriani. Saya Nurhaini. Dikutip dalam Kitab Sejarah Terlengkap Majapahit, ulasan lengkap pengaruh Kerajaan Majapahit terhadap wajah Indonesia, karya Teguh Panji tahun 2015. Kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara sekitar abad ke-13 dan ke-14 Masehi. Dalam sejarah, Kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan terbesar yang dimana wilayah kekuasaannya itu hampir mencakupi seluruh Nusantara. Nah, Kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya, menantu dari Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singosari. Nah, Kerajaan Majapahit ini mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, di mana di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit berhasil menaklukkan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Tumasik, dan beberapa pulau di Filipina. Nah, adapun raja-raja yang pernah memimpin dari Kerajaan Majapahit ini adalah sebagai berikut. Materi selanjutnya mengenai keruntuhan Kerajaan Majapahit, di mana dapat kita lihat kembali Kerajaan Majapahit pada masa dulu sangat tidak mudah untuk diruntuhkan oleh kerajaan-kerajaan lain. Sedangkan itu banyak teori-teori bermunculan mengenai kemunduran Kerajaan Majapahit disebabkan oleh kemelut politik yang terjadi setelah Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk wafat. Di mana Majapahit tidak memiliki raja yang dapat mengulang kembali masa kejayaan kerajaannya, sehingga menimbulkan peperangan antara para penerus tahta kerajaan. Juga terjadinya proses Islamisasi yang memunculkan kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa, dan yang terakhir terjadinya penyerangan Kesultanan Demak kepada Kerajaan Majapahit sehingga mengakibatkan ibu kota Kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1400, di mana berangsur-angsur mulai ditinggalkan oleh penduduknya dan juga mulai tertimbun tanah dan kembali menjadi hutan gunung jati. Dikutip dalam jurnal Hawang Harun Satayana dengan judul Bencana Geologi Sandayakala, Janggala dan Majapahit dalam halaman 13. Nah, selanjutnya pengaruh Sungai Berantas terhadap Kerajaan Majapahit. Dikutip dalam jurnal Hawang Harun Satayana, Bencana Geologi dalam Sandayakala, Jenggala dan Majapahit halaman 13-14. Dari teori Sampurno, ia menyatakan bahwa kemunduran Kerajaan Majapahit ini disebabkan oleh bencana alam seperti erupsi gunung api atau juga proses pendangkalan Sungai Berantas. Nah, sebab dapat dilihat bahwa Kerajaan Majapahit ini dikelilingi oleh gunung api dan juga Sungai Berantas. Nah, sebagai negara maritim yang terletak di delta Sungai Berantas, gangguan alam tersebut dapat menjadi penyebab kemunduran Kerajaan Majapahit. Nah, hal ini ditinjau dari lokasi, geomorfologi, dan geologi daerah pusat kerajaan tersebut. Nah, adapun kekurangan dari makalah yang sudah kami susun, yang pertama, terlalu banyak membahas hal-hal yang lebih umum daripada proses keruntuhan Kerajaan Majapahit serta bagaimana proses dari terjadinya sedimentasi Sungai Berantas itu. Nah, yang kedua, tidak terlalu banyak membahas bagaimana keadaan geografis yang terjadi pada saat itu. Dan yang ketiga, tidak adanya gambar pendukung untuk memperjelas bagaimana keadaan geografis serta keadaan yang terjadi pada saat itu. Adapun peningkatan yang dapat dilakukan oleh kelompok kami yaitu lebih sering lagi berdiskusi dengan anggota kelompok serta mencari referensi sebanyak-banyaknya seperti jurnal, karya ilmiah, artikel, dan juga buku, baik mencari buku di perpustakaan atau meminjam kepada dosen pengampu mata kuliah ini. Nah, jadi
kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut, kita harus lebih sering lagi berkonsultasi dengan dosen pengampu mata kuliah agar kita bisa mengetahui letak kesalahan dan kekurangan kita dalam penulisan makalah tersebut.